Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Biyaki Arafat. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelompok 5 tentang hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, saya menjelaskan tentang ahli waris nasabiyah, di mana ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada al-muwaris didasarkan pada hubungan darah. Secara umum dapat dikatakan bahwasannya ahli waris nasabiyah itu seluruhnya ada 21 yang terdiri dari 13 kelompok laki-laki dan 8 kelompok perempuan. Namun yang akan kita bahas di sini adalah metode pembagian dari ahli waris nasabiyah jihatul ubuwah, di mana yaitu yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Yang pertama ayah. Ayah sebagai ahli waris ashabul furudi din nasabiyah, dan ayah merupakan leluhur langsung pewaris. Dalam pasal 177 komplikasi hukum Islam menyebutkan ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Dalam teori mazhab Sunni, ayah memperoleh bagian usubab ketika tidak ada anak laki-laki, dan jika hanya ada anak perempuan saja, ayah memperoleh bagian 1/6 ditambah usubab. Hal ini untuk membedakan perolehan saham atau harta dengan ibu, agar bagian ayah lebih banyak daripada bagian ibu. Dan ayah dapat menghijab hirman terhadap para saudara-saudari sekandung, sebapak dan seibu, sekaligus anak turun mereka. Dalam pasal yang ditulis dalam pasal 181 dan 182 serta dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Dalam pasal 181 KHI komplikasi hukum Islam menyatakan bila seseorang meninggalkan tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Ayah terhijab nukson karena adanya anak-anak pewaris laki-laki atau perempuan dan far'u waris mereka sebagai pengganti, yang tertulis dalam pasal 177 dan 185 dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Pasal 177 KHI menyebutkan ayah mendapatkan 1/3 bagian bila tidak meninggalkan anak. Bila ada ayah mendapat 1/6. Kemudian bagian ibu. Sebagaimana halnya ayah, ibu adalah ahli waris nasabiyah yang memiliki nilai saham tertentu, furud atau bisa disebut dengan furud al-muqaddarah. Bagian ibu harus dengan fard 1/3 sisa agar bagian usubab ayah tidak berkurang dan lebih banyak dari bagian ibu. Ibu dapat menghijab hirman terhadap yang pertama ibunya nenek, neneknya sohi, dasar hukum ijtihad, ibunya ayah, dan seterusnya, dasar hukum ijtihad. Ibu terhijab nukson terhadap yang pertama far'u waris laki-laki dan perempuan, yakni anak laki-laki atau perempuan atau anak turun mereka, seterusnya ke bawah. Pasal 178 Quran surat An-Nisa 11. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih secara mutlak, pasal 178 Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang terakhir adalah kakek dan nenek. Berapa fard untuk kakek dan nenek tidak ada penjelasannya, sebagaimana juga mengenai definisi tentang kakek dan nenek. Apabila difahami secara umum dalam masyarakat bilateral, maka yang dimaksud dengan nenek adalah ayahnya ibu dan ibunya ibu. Demikian seterusnya. Berbeda dengan sistem dalam kewarisan mazhab Sunni, bahwa yang dimaksud dengan kakek terbagi 2 bagian, yakni kakek sofi dan kakek ghairu sofi. Kakek sofi adalah ayahnya ayah, seterusnya ke atas tanpa diselingi adanya perempuan, seperti ibunya ayah. Bila diselingi oleh perempuan, maka tidak lagi disebut kakek sofi, maka disebut kakek ghairu sofi. Nenek sofiha ialah ibunya ibu, seterusnya ke atas tanpa diselingi oleh laki-laki. Kemudian nenek sofi juga meliputi ibunya ayah, seterusnya ke atas, dan ibunya kakek sofi, seterusnya ke atas. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.